3 pertemuan lagi ya, 5, 6, 7. Nah, tapi saya udah tabung tuh minggu ke-7 itu kan materinya adalah tambang terbuka untuk batu bara gitu ya. Nah, itu sudah saya bebankan ke kalian sebagai tugas. Jadi nanti kita hanya materi minggu kelima yang saya akan jelaskan pada malam hari ini. Kemudian nanti pertemuan di minggu ini, hari Kamis dan Jumat ya, itu materi minggu ke-6. Nah, itu terakhir. Jadi nanti setelah materi di minggu ini, kalian akan UTS begitu ya. Sekalian nanti di hari Kamis atau Jumat, pertemuan terakhir sebelum UTS, saya akan memberikan sedikit kisi-kisi lah ya terkait dengan UTS-nya seperti apa. Kemudian saya juga mau menyampaikan ya, karena mungkin kalian masih baru dan beberapa ada geologi juga yang ya mungkin sudah sedikit lama dan mengalami perkuliahan lebih banyak dibandingkan junior-juniornya di tambang begitu ya. Kalau misalkan ada kuliah pengganti, terus tiba-tiba dapat kabar bahwa ada mata kuliah lain yang mengganti di hari yang sama begitu ya, di waktu yang sama. Nah, kalian harusnya bisa ya mengatakan atau menyampaikan kepada dosen yang dadakan jadwalnya tadi, itu bilang bahwa sebenarnya di jadwal yang sama itu Pak, Bu, sudah ada mata kuliah pengganti lain. Ya, sudah dijadwalkan dari sebelum-sebelumnya. Nah, tinggal nanti terserah dosennya. Kalau dosennya bilang ya udah kalian kuliah aja barengan, ya itu memang terserah dosennya aja. Tapi kalau saya sebisa mungkin dihindari gitu ya. Kalau misalkan terjadi tabrakan, mana yang menjadwalkan duluan? Misalkan saya yang menjadwalkan belakangan gitu ya, ternyata sudah ada yang menjadwalkan di jam tersebut misalkan. Kalau saya pribadi saya yang ngalah karena saya menjadwalkannya belakangan gitu ya. Tapi itu balik lagi ke dosennya masing-masing. Kalau memang yang bersangkutan masih menginginkan di jam tersebut ya monggo aja silakan. Makanya saya bilang ke ketua kelasnya silakan aja kalau mau pilih masuk kelas yang saya lupa mata kuliahnya tadi. Geomatika atau apa ya kalau saya nggak salah. Ya terserah aja gitu ya. Oke, kita masuk ke materi. Ya, kita mau masuk ke sistem tambang terbuka ya. Jadi jangan lupa ya, tambang terbuka. Untuk tambang terbuka sendiri ya, kelasnya kan ada 2. Kita udah lihat di pertemuan minggu, saya lupa ketiga atau keempat gitu ya. Sepertinya keempat. Bahwa sistem untuk penambangan itu sistemnya ada 2. Ada tambang terbuka, kemudian tambang bawah tanah. Kelasnya untuk tambang terbuka itu ada yang mekanis dan aquos, ya mekanis dan ekstraksi air. Nah, nanti di bawahnya baru ada metodenya. Oh, untuk yang kelas ekstraksi mekanis, metodenya ini. Yang kelas ekstraksi air, metodenya ini. Ya. Nah, ini sebenarnya adalah materi minggu ke-5, ke-6, dan ke-7. Yang mana tadi saya sampaikan bahwa minggu ke-7 sudah saya bebankan kepada kalian sebagai tugas. Ya, nanti di minggu ini akan dikumpulkan. Lalu materinya hanya tinggal tambang terbuka, ekstraksi mekanis, dan ekstraksi air. Ya. Saya rasa kita nggak usah lama-lama kuliahnya. Seselesainya slide aja. Kalau misalkan slide-nya 20 menit selesai, ya selesai berarti kita ya kuliahnya nggak usah lama-lama. Kali memang kalian ada yang nggak jelas atau ada sesuatu yang tidak dimengerti, nah itu silahkan bertanya. Oke, kita masuk ke materinya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini itu adalah tambang terbuka dengan ekstraksi mekanis. Metodenya ada apa saja yang akan saya ajarkan itu pertama ada yang namanya open pit. Ya, open pit mining. Saya rasa yang paling umum, yang paling mudah diketahui begitu ya, itu adalah yang jenisnya adalah open pit.
yang metode open pit. Quarry mungkin beberapa sudah pernah dengar, kalau open cast juga mungkin sedikit banyak mirip dengan open pit gitu ya. Nah, yang terakhir ini mungkin yang jarang diketahui mahasiswa, tapi kalau di dunia pertambangan sudah umum gitu ya. Saya rasa di geologi juga sedikit umum karena beberapa teknik untuk pengambilan sampel batuan itu beberapa masih menggunakan auger, walaupun augernya hand auger gitu ya. Tapi kalau yang ditambang ini nanti menggunakan mesin mekanis ya, namanya ekstraksi mekanis, berarti menggunakan peralatan mekanis gitu ya. Oke, yang pertama adalah open pit. Mungkin udah sering lihat gambarnya seperti ini kurang lebih. Kalau saya minta kalian deskripsikan begitu ya, apa yang bisa kalian deskripsikan dari open pit dari gambar ini aja gitu. Kira-kira ada yang mau coba nggak? Oh, open pit itu begini, Pak. Ya, open pit itu begini. Seperti mangkuk, Pak. Ya, raise hand dulu aja gitu ya, supaya saya bisa tunjuk. Tadi Johan dulu pertama. Izin masuk Pak, perkenalkan nama saya Johan Ambarita, NIM 123700162. Menurut saya Pak, open pit itu dari yang saya lihat ini adalah tempat tambang yang terbuka gitu Pak, dan lebih nambangnya itu terus ke dalam gitu Pak. Oke, thank you Johan. Next, Geraldo. Izin masuk Pak. Perkenalkan nama saya Geraldo Putra dengan NIM 009. Kalau menurut saya open pit ini kayak seperti mangkuk gitu Pak. Mangkuk ke dalam, condong ke dalam gitu Pak. Itu sih Pak. Ya, oke, thank you. Berikutnya Muhammad Ramadan. Kalau menurut penglihatan saya Pak dari gambar ini, open pit itu benar seperti Geraldo tadi, seperti mangkuk, tapi menurut saya ini agak mengerucut Pak. Makin ke bawah dia makin mengerucut ke bawah gitu Pak. Oke. Ya cukup ya, yang lain nanti simpan untuk pertanyaan yang lain. Ya, jadi memang sekilas kalau dilihat dari gambar begitu ya, kita bisa bilang bahwasanya kalau bentuk dari open pit itu ya bisa dibilang seperti mangkok, bisa dibilang corong gitu ya, atau kerucut terbalik. Yaitu kurang lebih kata-kata yang sering digunakan untuk mendeskripsikan bentuk dari open pit. Ya nggak ada salahnya gitu, semuanya benar gitu ya, semuanya benar. Nah, di sini kalian sudah bisa melihat bahwasanya ada bench atau jenjang yang sebelumnya sudah kita pelajari gitu ya, ada jenjangnya, ada jalannya ya. Nah, ini nanti kalian diharapkan bukan di mata kuliah ini ya, tapi di mata kuliah perencanaan tambang untuk mahasiswa tambang, diharapkan nanti bisa mendesain yang seperti ini ya. Nanti itu panjang bukan panjang, tinggi benchnya mau dibuat berapa begitu ya, lebar benchnya mau berapa, lebar jalannya mau seperti apa ya, lebarnya seberapa, kemudian jalannya mau dibentuk seperti apa, itu semua nanti ada pertimbangannya. Jadi harapannya nanti kalian bisa mendesain sebuah pit, entah itu open pit, entah itu quarry, bahkan kalau sanggup ya, itu mendesain sebuah tambang bawah tanah. Itu lebih bagus lagi, walaupun secara geoteknik itu sedikit lebih rumit dibandingkan open pit atau tambang yang terbuka begitu ya. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita amati ya, jelas ya, bentuknya kita udah bisa lihat sama-sama lah seperti apa nih bentuknya. Kenapa modelnya seperti itu Pak? Kenapa harus berbentuk corong, kerucut, terbalik? Tuh. Karena kalau nanti saya rasa kalian akan mempelajari itu di apa namanya ya, geodas atau geofis ya, saya lupa namanya, geodas mungkin ya. Jadi sesuai juga dengan bentuk dari endapannya nanti ya. Jadi posisi endapannya itu mempengaruhi bentuk dari open pitnya ini ya. Open pit
dengan open cast, dengan open cut itu sebenarnya bisa dibilang mirip ya. Tadi saya sudah sampaikan. Mereka itu sebenarnya serupa. Cuman yang membedakan itu nanti kegiatannya, ya. Kemudian posisi dari endapannya. Ya sekaligus bentuk lah geometri dari endapan. Jadi kalau misalkan endapannya berada di posisi yang dekat dengan permukaan, itu biasanya nggak open pit, ya, lebih ke open cut, karena dia posisinya dekat dengan permukaan. Tapi kalau dia cukup jauh, deepnya jauh ke dalam, kemudian dia tebal begitu ya, endapannya. Saya kurang bisa menggambarkan di sini, rada sulit. Coba saya coba dulu ya. Kalau misalkan endapannya itu begini, ya, ini kan kelihatannya 2 dimensi. Padahal kan dia 3 dimensi nih, ada begininya lagi lah di bawah. Ya. Nah ini endapan seperti inilah yang dikejar oleh bentuk yang seperti mangkok itu. Ya, supaya semuanya terambil dan kita tidak terlalu banyak membuka overburden di bagian lain. Jadi kan kalau bentuk endapannya seperti ini, ya kurang lebih overburden yang banyak itu kan hanya di sebelah sini nih, tanah penutupnya. Sementara di sebelah sini kan nggak terlalu. Ya. Jadi memang sengaja di berjalannya itu kan tadi bukan tadi ya, saya di minggu berapa tuh bilang ada strike. Ya strike itu kan kemenerusan dari endapan. Ya. Jadi mungkin awal pembukaan tambangnya itu di sini nih. Kalian buat bench di sini begitu ya. Kemudian digali sampai dia lama-lama habis di sebelah di dinding high wall-nya ini habis. Di side-nya ini kan masih ada nih di sampingnya. Masih ada batu bara atau mineralnya. Nah, inilah digali juga nih sehingga dia nanti membentuk mangkok atau corong begitu ya. Nah, sebenarnya inilah yang terjadi. Kita mengejar strike-nya ke arah sana. Setelah mengejar strike, ternyata kanan kiri dari dinding yang sudah kita buat di awal itu ternyata isinya mineral, gitu ya. Sehingga juga itu harus diambil. Itu untuk open pit. Didahului pengupasan lapisan tanah penutup atau overburden. Ya, di minggu sebelumnya kita juga udah belajar ada stripping ratio gitu ya. Kemudian pengupasan dan penggalian endapan target. Jadi memang tadi saya sampaikan ya, kalau ada singkapannya, ya kita akan ambil dulu yang tersingkap gitu ya. Tersingkap tuh maksudnya dia tidak berada di dalam bumi, gitu ya, tapi dia keluar ke permukaan. Kalau kalian yang tinggalnya di Lahat Tanjung Enim, ya Lahat Tanjung Enim gitu ya, di sungai-sungainya itu, let's say ini sungai lah ya, itu tiba-tiba ada gundukan hitam tuh nongol. Begini kan, kalau di atas sungai itu kan ngeliatnya begini, ini sungai. Ini namanya singkapan karena dia tersingkap ke permukaan. Padahal kalau dikejar, batu baranya ke bawah itu mungkin panjang tuh batu baranya. Nih, panjang. Ternyata kesananya juga ada ke arah sananya. Nah ini yang namanya tersingkap ya, dia keluar dari permukaan. Atau dia menampakkan wujudnya. Bagaimana Pak kok bisa terjadi singkapan ya? Banyak fenomena geologinya, ada struktur dan segala macam yang menyebabkan dia bengkok, menyebabkan dia patah, menyebabkan dia bergeser, sehingga dia keluar dari permukaan bumi, nongol, istilahnya nongol. Nah itu paling gampang kalau misalkan sudah ketemu singkapan gitu ya, tinggal kita cari aja, oh strike-nya kemana, deep-nya kemana. Yang susah itu kan kalau dia masih berada di dalam permukaan bumi, kita harus tes dulu, kita buat lubang ujinya gitu ya, titik bor pengujian untuk eksplorasinya dan seterusnya. Nah itu sebenarnya merepotkan gitu ya.
Nah, tapi kalau kalian ketemu singkapan, berarti kalian sudah dipermudah untuk mencari kemenerusan dari batu bara atau ya kebanyakan batu bara lah. Nah, kalau singkapan kan berarti kita nggak perlu menggali overburden-nya karena dia tersingkap. Tapi seberapa banyak yang tersingkap? Biasanya hanya sedikit. Tadi seperti yang saya gambarkan kalau di sungai gitu ya, nongolnya sedikit. Nah, sisanya kan yang berada di bawah itu harus dikupas dulu overburden-nya, gitu ya. Nggak bisa kita tiba-tiba mau menelusuri batu bara atau mineralnya saja begitu. Berikutnya pengupasan dan penggalian dilakukan pada front. Jadi nyebutnya muka kerja atau area kerja ya itu namanya front. Jadi di dalam satu pit ini kan kita ngomongnya satu pit ya. Ini ngomongnya satu pit. Dalam satu pit ini bisa ada banyak frontnya. Front kadang-kadang nyebutnya front utara gitu ya. Front selatan, front barat, front timur. Ada juga yang nyebutnya frontnya di elevasi sekian, misalkan berarti dia ada di ketinggian berapa, di bench yang keberapa. Ya. Atau di lantai dari pit, atau di floor, kadang-kadang ngomongnya floor gitu ya, di dasar dari open pit. Nah itu nyebutnya front. Oh di front sekian sedang ada dump truck berapa biji begitu ya, kemudian ada alat ekskavatornya berapa buah begitulah. Nah itu front namanya pemuka kerja atau front. Jadi di tempat di mana dilakukan penggalian itu kita sebut dia sebagai front kerja. Ya. Bisa dalam satu jenjang atau beberapa jenjang. Pengupasan dan penggalian biji dilakukan sesuai kaidah perencanaan tambang. Jadi memang harus direncanakan dulu gitu ya. Jadi dihitung dulu studi kelayakannya seberapa banyak jumlah sumber daya. Kalau orang geologi mungkin stop sampai sumber daya begitu ya. Oh sumber dayanya sekian banyak berdasarkan hasil eksplorasi. Nah nanti kalau orang tambang melanjutkan ke jumlah cadangan. Berapa banyak jumlah cadangannya? Ya. Dari sumber daya tadi ternyata yang ekonomis untuk dilakukan penggalian itu hanya sekian persen, misalkan 90% dari jumlah sumber daya. Ya. Nah, 90% tadi, jumlah cadangan tadi, kira-kira mau dibuat berapa tahun? Ya, berapa tahun saya mau menambang? Nanti disesuaikan dengan jumlah peralatan yang dipunya. Peralatan yang mau kita beli misalkan atau mau kita sewa. Nah, jumlah peralatan dan jumlah peralatan lah ya. Jumlah peralatan yang mau kita beli atau sewa ya. Itu tergantung dari modal. Kalau misalkan modal kita besar, nyewanya banyak atau belinya banyak sehingga produksinya tinggi. Produksinya tinggi ini berapa angkanya misalkan ya. Dapat angkanya, nanti dibagi tuh. Produksi dapat harian, dijadikan bulanan, dijadikan tahunan. Ya, baru nanti dibagi jumlah cadangan dibagi dengan produksi tahunan, rencana produksi tahunan. Oh, didapatlah ternyata umur tambangnya sekian tahun. Ya. Nah, itu mulai tuh merencanakan, oh menggalinya nanti di sisi utara dulu. Kalau tadi saya menggambarkan endapannya bentuknya begini gitu ya. Let's say beginilah. Nah, itu nanti ada namanya sequence. Ya, sequence itu adalah penjadwalan penambangan atau rencana aktivitas ya, jadwal ya, lebih tepatnya jadwal. Jadi ketika kalau misalkan perusahaannya menginginkan sambil menggali overburden, saya sudah mau mendapatkan keuntungan dari penjualan. Berarti yang digali itu daerah sini dulu, bukan di daerah sini. Ya.
Daerah sini kan overburdennya banyak nih yang mau dikupas, pasti lama. Mau balik modalnya, bukan balik modal, mau mendapatkan keuntungan lebih cepat itu nggak bisa karena banyak overburden yang harus dikupas. Berarti dari mana? Dari sini dulu. Sebulan pertama ngabisin yang di sebelah sini dulu, misalkan, gitu ya. Kemudian bulan berikutnya sebelah sini, dan seterusnya. Jadi ketika sudah menggali ini, dibarengi dengan menggali overburden yang di sebelah sini, supaya batu baranya yang di bawah cepat digali, begitu ya. Dan kita sudah mulai ada untung di penggalian sebelumnya. Kurang lebih gitu ya kalau mau merencanakan tambang. Rumit ya, rumit. Belum lagi nanti ada kajian ekonomis dan segala macam. Tapi itu semua sudah semuanya sudah ada di studi kelayakan ya. Jadi studi kelayakan tuh isinya ya perencanaan tambang. Perencanaan seperti apa itu sudah diatur oleh undang-undang. Oh, dalam merencanakan tambang itu harus buat ini ya, ada step-stepnya, ada prosedurnya, kemudian ada aspek-aspek yang harus dimuat di dalam studi kelayakan. Oke, kita balik lagi ke open. Tinggi jenjang dibatasi oleh jangkauan ekskavator atau shovel, ya. Kemarin kita tahu ya, tinggi jenjang kan ada tinggi yang optimal, ada tinggi maksimal kalau saya nggak salah ya. Maksimal, satu lagi apa ya, saya lupa namanya. Ya. Nah itu sekarang dibatasi lagi oleh jangkauan ekskavator. Misalkan kalian punyanya ekskavator itu yang kalau boom dan armnya itu direntangkan, boom dan arm itu yang kayak tangan kalian itu ya, kalau di backhoe atau di, kalian nyebutnya mungkin masih ekskavator. Ya. Yang bisa mengayun, nah itu lengan. Ya. Lengan. Nah itu kalau dia meregang atau dia istilahnya stretching begitu ya, seberapa jauh jangkauannya. Nah itu yang membatasi tinggi jenjang. Kalau dia melebihi dari, kalau tinggi jenjangnya melebihi dari jangkauan ekskavator tadi, ya dari lengannya tadi, ya nggak bisa ekskavatornya mau menggali di jenjang tersebut. Tidak optimal, karena ada beberapa bagian yang tidak bisa digali. Ya. Makanya dalam mendesain juga dipengaruhi oleh jenis alatnya, ya kapasitas alat, ukuran alatnya, itu sangat berpengaruh. Kemudian kemiringan lereng ditentukan berdasarkan perhitungan kemantapan lereng atau secara ini geotekniknya, gitu ya. TA mahasiswa tambang, saya nggak tahu kalau geologi ya. Tambang kebanyakan juga senang mengambil geotek yang menghitung kestabilan lereng atau kemantapan lereng supaya ketika ditambang tidak longsor, ya. Bench yang ada di sini nih dengan dimensi sekian, ya, dengan kekuatan batuan sekian, itu mampu menahan beban seberapa besar. Nah, itu sangat diperlukan. Ya karena kalian mungkin bisa bayangkan kalau misalkan kemantapan lerengnya dari segi sudut, ya tinggi, lebar, kemudian kekuatan batuannya tidak diperhitungkan, ketika dilewati atau diisi oleh alat-alat berat ya dia akan longsor. Ya, kalau sudah longsor ya namanya ada insiden, bisa jadi kehilangan nyawa begitu ya. Nah itu yang dihindari. Makanya salah satu essence atau core juga di pertambangan gitu ya. Itu bisa mendesain tambang khususnya di bagian lerengnya. Nanti kalau di terowongan ada kestabilan terowongan, ya sama. Kalau di tambang bawah tanah ada kestabilan terowongan, kalau di tambang terbuka ada kestabilan lereng. Itu semua geotek. Nah ini beberapa contoh begitu ya untuk open pit. Ya saya tadi sampaikan juga, mungkin kalau open pit kalian sering lihat lah modelnya begini-begini aja begitu ya.
Nggak ada yang berbeda, nggak ada yang spesial juga. Ya. Untuk ini karena materi juga saya dapat dari dosen-dosen saya di ITB begitu ya. Kalau saya nggak salah yang sebelah kiri ini, yang gambar ini, itu di pit batu hijau di Newmont. Ya. Yang ini kayaknya dari luar negeri, tapi saya juga nggak tahu sumbernya dari mana. Ya, tapi kalau ini 90% saya yakin kalau ini di Newmont sih, seingat saya ya. Nanti boleh dicek lah. Nah ini jenis-jenis open pit ya, atau bukan jenis lah, kondisi yang bisa diaplikasikan dalam bentuk open pit ya, menggunakan metode open pit. Ada 5 kondisi ya, ini menurut Hartman di bukunya 1987. Nah ini yang pertama, sorry, saya kehilangan kursor. Oke ini ya, ini yang pertama. Kalau misalkan endapannya bentuknya seperti ini, tadi kan saya menggambarkannya bentuk endapannya yang begini nih, ya, dimana ornya itu larinya ke bawah banyak, sehingga nanti overburdennya hanya di sebelah sini yang banyak gitu ya. Nah kalau misalkan posisi dari endapannya cukup jauh atau logamnya atau ornya jauh begitu ya, dari permukaan dan bentuknya hanya seperti ini, itu juga bisa dilakukan open pit. Tapi resikonya adalah semua yang ada di sini itu adalah overburden yang harus kita kupas. Ya. Boleh mau menggunakan open pit untuk tipe endapan yang seperti itu boleh. Dengan syarat harus dihitung terlebih dahulu. Ngupas overburdennya biayanya berapa. Ya. Kalau misalkan buat yang langsung underground kan begini aja nih. Ya, langsung begini. Terus nanti lurus ke sana. Ya. Tentu ditambah support lah, nanti ada supportnya. Nah itu berapa biayanya dibandingkan, baru bisa pilih, oh ini cocoknya pakai tambang bawah tanah. Ya. Nah ini juga sebenarnya sama, kalau yang tipe pertama ini biasanya yang A ya, sorry, yang A ini untuk batu bara. Nah kalau logam, kebanyakan bentuk endapannya tidak teratur ya, bisa tabular, bisa irregular begitu ya, macam-macam lah bentuknya. Nah selama dia memungkinkan untuk menggunakan open pit ya, ya silakan lakukan open pit dengan dasar-dasar pertimbangan ekonomis tadi. Nah, kalau seperti ini bagaimana Pak? Misalkan ada area yang tidak di-cover oleh open pit. Sebenarnya kalau mau, open pitnya bisa diakhiri di sini. Ya. Jadi dari sini pit limitnya sampai sini pit limitnya. Tapi kenapa tidak dicontohkan di gambar tersebut? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa contohnya memilih pit limitnya berada di sini? Bentar, saya cek dulu siapa yang raise hand. Insan. Izin menjawab Pak. Ya. Jadi kenapa yang biji yang di sebelah yang sampingnya itu Pak nggak dibuat pit limitnya Pak, karena endapan yang di bawah itu terlalu kecil Pak, sedangkan overburden yang dikupas terlalu banyak Pak. Jadi cost-nya akan terlalu banyak Pak. Oke, Anjas, terima kasih Insan ya. Anjas? Izin Pak, jawabannya seperti Insan Pak. Lebih tepatnya pada saat pengupasan overburden ketika dihitung itu tidak sesuai Pak dengan keuntungan dengan cadangan mineral di dalamnya itu Pak. Jadinya pit limitnya tidak dibuat ke arah kiri, tapi stop di yang sebelumnya itu Pak. Oke. Johan. Thank you Anjas tadi ya. Baik Pak, terima kasih Pak.
Silakan Johan. Sama atau Saya hampir sama Pak, ya karena overburden-nya lebih luas Pak ke sana, ke pit limitnya itu, terus tuh pasti kalau semakin banyak overburden-nya ya pasti biaya yang dibutuhkan pasti lebih besar Pak dibandingkan hasil yang akan didapat gitu Pak. Oke, thank you Johan ya. Ya, jawabannya tepat. Ya, kenapa bahkan di buku Hartman tidak dibuatkan pit limitnya di belakang begitu ya. Kalau yang ini masih bisa diperdebatkan lah ya, sorry, saya kehilangan kursor terus. Kalau yang ini masih bisa diperdebatkan, tapi kalau ini udah pasti lah kalau yang ini ya. Karena dari segi volume ya, atau dari segi ukuran, sepertinya tidak memungkinkan untuk ditambang jika dibandingkan dengan overburden yang harus kita kupas. Artinya SR-nya gede gitu ya. SR-nya gede, terlalu besar SR-nya. Di perusahaan itu PTBA khususnya ya, PTBA itu ngejar SR-nya 5 seingat saya. Ya. Jadi nggak boleh ngupas overburden itu yang jumlahnya lebih dari 5 kali dari batu bara yang berada di bawah. Nggak boleh. Ya. Makanya itu perusahaan punya target masing-masing ya, mau SR berapa yang masuk ke dalam budget. Tapi kalau untuk kasus ini udah jelas pasti SR-nya nggak masuk karena jumlah ore-nya yang mau dikupas itu tidak sepadan dengan seberapa besar overburden yang ada di atasnya ya, ore yang mau dikupas. Tapi ada kemungkinan lain. Ya, maksud saya tidak hanya dari ukurannya, tidak hanya dari jumlahnya, tapi juga dari kadarnya. Ya, kalau misalkan batu bara, oke lah, misalkan dia satu lapisan itu atau satu sim batu bara ya, satu sim batu bara itu kalornya sama. Ya, nanti kalau ada sim lagi berikutnya, sorry saya nggak bisa lurus gambarnya ya. Nah itu kalornya berbeda, nah itu mungkin. Tapi kalau dia satu sim itu biasanya sama. Ya, kalornya sekian. Tapi kalau di logam, dalam satu endapan ini, tidak semuanya kadarnya bagus. Dia kadang-kadang pisah-pisah gitu ya. Di sini ada yang kadarnya tinggi, lalu di sini gitu ya. Kemudian di sini, ini. Nah, sisanya kadarnya rendah. Nah, itu yang kadang-kadang ada yang namanya selective mining. Ya, saya sudah sampaikan di minggu sebelum-sebelumnya. Selective mining itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kriteria pemilihannya itu adalah yang kadarnya di atas sekian, ya, yang pengotornya di bawah sekian, nah itu yang selektif. Nah ini bisa jadi kemungkinannya antara dari ukurannya memang tidak sesuai begitu ya, atau memang kadarnya rendah. Ya. Kalau misalkan di sini secara ukuran sedikit, tadi ya, kalian mungkin bisa lihat sendiri di gambar, kan kalau dari segi ukuran dan jumlah kayaknya dikit gitu ya. Cuman kalau kadarnya tinggi, ya kadarnya tinggi, masih ada kemungkinan untuk dia ditambang. Bisa jadi pit limitnya mundur tadi ya, pit limitnya yang tadinya di sini tuh mundur. Kalau memang dicek ternyata kadarnya tinggi. Nah, cara biasanya yang dilakukan kalau misalkan kadarnya rendah, ya mereka nerusinnya dari sini. Ya. Dari floor open pitnya itu ngelanjutnya. Ya, dari sini lanjut, digali ke dalam. Jadi kita nggak perlu nih ngupas overburden, tapi dilanjutkan dari bawah sini. Ya, Freeport juga melakukan hal yang sama. Freeport itu sudah kayaknya ya, seingat saya tuh endapannya begini modelnya. Dan ini panjang nih, kemenerusan ke bawahnya panjang. Jadi ketika dia sudah selesai open pit, dia ngelanjut ke bawahnya dengan tambang bawah tanah. Di sini dibuat remnya begitu ya, yang jalan muter-muter itu. Kemudian dibuat shaft, dibuat jalur. Nah ini untuk ngambil endapan yang
kemenerusan dari endapan atasnya, begitu ya. Itu saya sekaligus menjelaskan yang gambar C. Paling enak lah yang gambar C kalau saya bilang. Kenapa? Karena kita udah dapat batu bara, nggak perlu ngupas overburden. Ini kan nggak ada overburdennya nih, cuma di sebelah sini doang gitu ya. Ya inilah kondisi paling enak kalau saya boleh sampaikan. Gitu ya. Nah kemudian, apakah open pit itu harus selalu melingkar? Nggak juga. Ya. Nanti ada, open cut ya, tadi saya udah sampaikan open cut. Itu sebenarnya prinsipnya sama seperti open pit, tapi saya kehilangan kursor terus. Nah, ya. Tapi yang endapannya dekat dengan permukaan seperti ini. Jadi dia hanya buat bench itu di satu sisi saja. Oke lah kalau ini dilihat dari atas, mungkin kalau dilihat dari samping. Kalau dilihat dari atas tuh mungkin dia hanya begini nih bentuknya. Ya. Sini ini udah lembah dan seterusnya. Ya, bentuknya hanya seperti ini. Nah, itu juga bisa disebut open cut. Yang mana prinsipnya sebenarnya mirip dengan open pit. Kan mirip lagi, sama lah prinsipnya. Bedanya mungkin open cut tidak selamanya bentuknya seperti mangkok. Ya, tidak selalu bentuk open cut itu bulat. Tapi kalau mau gampang ya gitu aja. Kalau bulat berarti dia open pit. Bulat dan dia jauh dari permukaan gitu ya. Seperti ini ya, dia open pit. Kalau dia bentuknya bulat dekat permukaan, boleh sebut open cut, boleh sebut open pit. Tapi kalau dia seperti ini, sebut aja open cut. Ya. Kalau dia hanya setengah. Atau nggak nyampe setengah lah, tapi tidak bulat. Ya, sebut aja open cut. Karena intinya dia adalah cutting ya, atau memotong. Memotong endapan yang nongol gitu ya, yang berada di permukaan. Kemudian dibuatkan bench-nya seperti open pit. Nah ini yang E juga mirip dengan yang C, mirip tapi hanya posisinya saja yang sedikit berbeda. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait open pit sebelum saya lanjut ke metode berikutnya. Jadi ini paling umum lah ya open pit. Kalau kalian sudah mulai ada perasaan gimana sih caranya bikin open pit, nah ini kalian ada bakat-bakat untuk jadi main plan gitu ya. Karena kalian punya rasa penasaran terhadap open pit. Ya. Oke, kita masuk ke metode berikutnya. Ya. Metode berikutnya adalah quarry. Quarry ini kalau saya punya foto di Semen Batu Raja, tapi nggak saya masukin, lupa gitu ya. Sebenarnya kalau dia di foto, itu mirip-mirip seperti ini sebenarnya. Ada yang mirip seperti ini. Mirip persis. Gitu ya. Tapi kelihatan jelas nanti bedanya di mana. Ya. Kalau kita hanya ngelihat sekilas mungkin nggak kelihatan lah itu tuh quarry atau open pit. Ya. Tapi ada kata kuncinya kalau quarry. Quarry itu diterapkan untuk menambang endapan-endapan bahan galian industri. Contohnya andesit, gamping, ya, marmer, granit. Jadi kalau kalian nemu open pit, ya endapannya itu adalah granit, andesit, marmer, gamping, pasti quarry. Jangan disebut itu open pit, nyebutnya quarry walaupun jenisnya nanti open pit. Ya. Sorry, tipenya pit, quarry tipe pit. Ya. Tapi kalau dia digunakan, kalian nemu nih ada bentuknya corong gitu ya, bentuknya mangkok, endapannya adalah batu bara, ya nyebutnya berarti open pit karena dia bukan bahan galian industri. Yang di Freeport tuh apa? Open pit. Nggak mungkin quarry karena di sana nambangnya adalah
emas, ya, tembaga. Tapi kalau nanti di Lampung kalian nemu open pit, bentuknya open pit, tapi isinya adalah granit atau andesit, itu nyebutnya kuari. Ya, jadi itu penciri utama dari yang membedakan antara open pit dan kuari. Ya, beda peruntukan. Nah, material hasil tambangnya itu berbentuk loose atau broken stone yang hancur-hancur atau dimensional stone. Itu nanti ada gambarnya, nanti kita akan lihat. Yang loose saya rasa gampang ya, yang hancur-hancur. Yang dimensional ini yang cukup unik. Ya, jadi ini ada beberapa, bukan beberapa ya, ada 2 hasil ya, hasil tambang untuk kuari ya. Ada yang broken stone, ada yang dimensional stone. Kalau broken stone itu apalagi untuk batuan yang keras-keras seperti granit dan andesit gitu ya, kalau mau dia hancur ya saya rasa pilihannya kebanyakan adalah blasting atau peledakan supaya dia hancur. Hancurnya tuh hancur gitu ya. Tapi kalau menginginkan hasilnya itu dimensional ya. Dimensional itu seperti apa? Dimensional itu seperti ini. Ini ya, bentuknya tuh masih utuh-utuh begitu ya. Ini dimensional. Sorry. Ini adalah yang loose atau broken ya. Karena ada yang hancurnya. Kalau dimensional seperti ini. Kayaknya kalau saya nggak salah gitu ya, banyak video di YouTube ataupun di Instagram yang menunjukkan ini penambangan yang dimensional. Ya. Saya lupa juga judulnya apa itu. Nah, untuk membentuk yang dimensional ini seperti apa ya? Untuk batuan-batuan tertentu gitu ya, seperti granit dan andesit. Nah, itu bisa tuh, atau marmer. Bisa dibuat seperti ini. Kalau kapur mungkin bisa, atau gamping ya, itu bisa. Tapi ketika dia jatuh, ini kan dijatuhkan nih, dijatuhkan ke bawah supaya bisa diangkut gitu ya. Ketika dijatuhkan dia nggak hancur. Nah, lain cerita kalau kapur atau gamping ya, atau limestone itu sama. Kalau dia dijatuhkan hancur, ujung-ujungnya begini juga bentuknya. Nah, untuk membuat ini dimensional tadi, gimana caranya ya Pak? Bisa pakai jet burning, bisa pakai wire saw gitu ya. Pakai kawat ya, pakai kawat yang dibentuk ya, dibentuk seperti gergaji sehingga nanti dia bisa, nah ini membentuk yang begini-begini itu ya, tapi dia pakai kawat. Bayangin seberapa kuat kawatnya ya, seberapa lama harus digesek-gesek gitu. Mungkin kalian yang sering bersihin gigi pakai kawat gitu ya, pakai floss atau pakai benang pembersih gigi itu ya kurang lebih begitulah prosesnya ya. Dimasukin dulu ke celah, kemudian ditarik-tarik. Tapi kan ini sistemnya seperti gergaji gitu ya, seperti chainsaw, dia muter gitu. Nah, itu prosesnya lumayan lama tuh untuk membentuk yang dimensional stone menggunakan wire mesh. Yang mau cepat pakai jet burning lah. Kemudian chainsaw menggunakan tungsten cutting teeth. Jadi gigi dari chainsaw-nya, mungkin di beberapa daerah nyebutnya shinso gitu ya, tapi aslinya adalah chainsaw karena dia ada rantainya yang berputar di gergajinya. Nah, itu gigi-giginya itu di rantai chainsaw itu menggunakan material tungsten atau tungsten. Ya, ini salah satu material yang keras yang bisa digunakan untuk menghancurkan batuan. Tungsten juga kayaknya banyak jadi pisau sekarang ya, jadi bahan material pembuat pisau atau cincin. Saya juga kalau nggak salah pernah baca. Kalau kalian tertarik, silahkan di browsing aja. Ya.
atau slot drilling. Ya, saya mungkin akan jelaskan sedikit slot drilling. Slot drilling itu, ya, caranya itu adalah ngebor ya di titik-titik tertentu supaya ikatan antar batuannya ini rapuh. Ya. Rapuh, kalau udah rapuh nanti tinggal digerakkan oleh ekskavator, didorong aja gitu ya, karena dia di titik-titik tertentu itu sudah lemah ikatannya. Jadi di drill ke bawah, di drill dari atas ke bawah gitu ya. Baru nanti tinggal didorong aja pakai ekskavator karena dia sudah ikatannya sudah mulai lemah. Nah itu kalau berdasarkan hasilnya atau material hasilnya. Nah quarry juga bisa dibedakan berdasarkan arah penambangannya atau endapannya. Ya. Ada yang side hill, ada tipe side hill, ada tipe pit. Ini tadi yang saya bilang. Ya. Bentuknya mirip dengan open pit karena memang ada quarry tipe pit. Ya. Quarry tipe pit yang seperti apa? Ya endapannya seperti tadi, seperti open pit tadi. Kurang lebih bentuk endapannya posisinya di sana. Yang side hill bagaimana Pak? Ya berarti dia ada di sisi bukit atau sisi gunung. Ya. Kalau kalian tinggal di Lampung sering ngelihat tambang granit atau tambang andesit ya, yang ngabisin gunung, tebing-tebing gunung itu dihabisin, nah itu side hill tuh. Ya. Side hill, quarry, karena kan tadi granit, andesit, dia mapas gunung, dia menghabiskan sisi-sisi gunung atau sisi-sisi bukit, ya. Nah itu namanya side hill. Nah dari dua tipe ini juga dibagi berdasarkan jalan masuknya, ada yang spiral, ada yang langsung. Nah untuk pit itu ada yang tipe zigzag. Ya, ini jalan masuknya. Kalau ini tadi berdasarkan posisi endapannya, ini berdasarkan jalan masuknya. Nah ini ya, quarry tipe side hill itu diterapkan untuk menambang batuan atau endapan mineral industri yang letaknya di lereng bukit atau endapannya yang membentuk bukit. Ya. Jadi nanti ada dua kemungkinan. Misalkan begini, ini kita ada bukit gitu ya. Nah dia ada di lereng bukitnya ini. Nah, ya, ini bisa side hill. Atau ternyata seluruh bukitnya ini adalah endapannya. Ya. Nah, itu menggunakan yang side hill. Side hill juga dibeda berdasarkan jalannya tadi ya, jangan lupa. Nah, untuk side hill yang jalan masuk berbentuk spiral, itu diterapkan pada cadangan yang berbentuk bulat atau lonjong yang membentuk bukit. Yang penambangannya dilakukan dengan mengupas bagian atas bukit terlebih dahulu secara melingkar. Ini kurang lebih gambarnya begini ya, jalannya dibuat muter dulu ke atas. Ya. Karena kalau mau dibuat langsung kan terlalu curam, gitu ya, nggak bisa. Makanya dia dibuat memutar. Nah, tapi kebanyakan perusahaan juga males gitu ya, ngapain saya repot-repot bikin jalan melingkar, udah aja habisin dulu yang sebelah sini. Nanti lanjut lagi naik ke sebelah sini, ya baru nanti sebelah sini lagi. Kan gitu yang kalian lihat di Lampung ya. Gunungnya habis setengah dulu tuh. Ngabisinnya dari bawah bukan dari atas. Ya. Nah, itu sebenarnya secara teori tidak dibenarkan dan tidak pernah diajarkan, tapi ternyata aplikatif di realnya gitu ya. Jadi memang kalau saya udah sampaikan, kalian tuh nanti ketika belajar teori-teori di kampus, ya, ketika di lapangan banyak sekali hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di kampus. Karena apa? Karena perusahaan atau industri itu cari gampangnya.
masalah benar atau salah itu belakangan, yang penting gampang. Ya contohnya jalan ini, ya. Kalau mau dibuat lurus kan curam, ya susah. Kendaraan naik turun tuh susah, apalagi alat berat, ekavator gitu ya, naik turun kan nggak bisa. Tapi kalau dibuat melingkar kan enak tuh, dia jalannya nggak terlalu curam, gampang lah intinya. Ya, tapi kan repot buat jalan melingkar kayak gitu tuh kan repot. Udah aja lah kita galinya dari bawah aja, ya. Sambil gali bawah sambil buat jalan sedikit ke atas, nah, kan kayak gitu. Itu namanya kan cari praktis. Apakah salah? Ya kalau tidak sesuai teori bisa dibilang salah gitu ya. Cuman ternyata hasilnya bagus. Ya kami akhirnya nggak bisa nyalah-nyalahin juga. Mau dibilang salah hasilnya bagus. Ya. Nah itu intinya, pasti nanti akan menemukan hal-hal seperti itu. Cara-cara berpikir praktis ya di lapangan yang tidak kalian pelajari di teori atau di kampus itu pasti akan ketemu. Entah nanti masalah penyaliran gitu ya, entah nanti masalah geotek, entah nanti masalah produktivitas, masalah cycle time dan seterusnya. Ada aja cara-cara yang dilakukan perusahaan supaya mereka untungnya besar dan cepat. Nah ini adalah side hill yang tipe jalan masuk langsung. Kalau memang memungkinkan, tadi kan saya contohin ini kebetulan ya, kalau mau diterusin jalannya itu curam gitu ya. Tapi kalau misalkan dibuat jalan langsung dia tidak terlalu curam, masih bisa gitu ya, ya udah buat aja jalan langsung. Rata-rata sih milihnya yang begini ya. Pun misalkan kondisinya begini, tetap jalannya yang modelnya begini, jalan langsung. Kemudian berikutnya quarry tipe pit. Ya, ini diterapkan untuk menambang batuan atau endapan mineral industri yang terletak pada suatu daerah yang relatif datar. Ini ya. Makanya saya bilang bentuknya sangat mirip gitu ya, sangat mirip dengan yang open pit. Cuman yang membedakannya adalah tadi, oh kalau nanti misalkan diberikan diberikan suatu gambar gitu ya seperti ini. Kemudian pertanyaannya, ini menggunakan metode apa? Open pit atau quarry? Ya. Kalau misalkan tidak ditemukan bahan tambangnya di sini gitu ya, nggak kelihatan. Kalau dia kelihatan dimensional berarti kan dia quarry gitu ya. Tapi kalau dia nggak kelihatan seperti ini, kelihatan jauh, dari mana saya tahu ya? Dari nanya lah. Ya. Tanya materialnya apa? Oh ini mungkin yang geologi udah bisa ini kali ya, udah bisa mengidentifikasi, oh warna putih ini gamping misalkan. Berarti ini adalah quarry Pak, karena isinya adalah batu gamping atau batu kapur. Ya kalau orang tambang kan rada sulit ya ngelihatnya. Ini batu apa sih? Ya kalau batu bara gampang lah, hitam. Ya. Atau kalian sudah belajar geologi lah ya, geologi fisik atau geologi dasar. Itu kan ciri-ciri batuan itu kan dipelajari gitu ya. Oh ternyata batuan ini ada ciri-cirinya, andesit itu ada ciri-cirinya, granit ada ciri-cirinya. Syukur kalau kalian tahu gitu ya. Kalau enggak ya nanya aja. Nah ini jalan masuknya spiral, sama seperti gambar yang tadi ya, jalan masuknya spiral. Ada yang jalan masuknya langsung ya, langsung dia, nggak ada belok-beloknya, langsung. Ini untuk daerah yang relatif datar. Ada juga yang zigzag, saya kebetulan nggak dapat gambarnya yang zigzag, ya intinya zigzag ribet lah jalannya, belok-belok begitu ya, begini-begini. Ada emangnya Pak jalan yang zigzag? Ya, saya yakin sih ada gitu, walaupun saya juga belum pernah lihat jalan yang zigzag. Zigzag yang dimaksud oleh Hartman ini yang seperti apa. Kalau misalkan dia
spiral ya, saya sering lihat. Kadang-kadang kombinasinya juga zigzag juga gitu. Ini ada zigzagnya dikit nih. Di Batu Raja tuh, ya. Jalannya spiral tapi dia ada zigzagnya juga. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ya ada. Bisa nanya lah biar cepet. Jadi gue udah ngantuk gitu ya. Berikutnya terkait peralatan ya. Jadi peralatan yang digunakan untuk quarry itu sedikit berbeda. Tadi kan kita lihat kalau mau buat dia dimensional stone butuh wire saw, butuh jet burning gitu ya. Nah itu kan peralatannya beda-beda tuh. Peralatannya apa aja kira-kira. Nah itu akan sedikit dijelaskan di sini ya. Nah faktor yang mempengaruhi pemilihan peralatan yang mau digunakan, pertama tentu harus sifat fisik dan mekanik bahan galiannya. Ya terutama kalau quarry ini misalkan dia batuan beku atau dia batuan sedimen. Ya kalau beku kan berarti dia agak keras, kalau dia sedimen berarti kan agak lunak gitu ya, sehingga alatnya kalau untuk yang sedimen nggak usah yang terlalu kuat materialnya. Ya semakin kuat material kan semakin mahal. Nah tapi kalau untuk granit, nah itu perlu alat yang bisa menghancurkan granit gitu ya. Kemudian bentuk akhir hasil galian yang diinginkan ini juga menentukan apakah tadi mau dimensional atau dia crush stone. Ya. Kemudian dari segi tingkat produksi, mau seberapa besar produksinya, seberapa gede alat yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian bergantung juga dari tingkat penguasaan teknologi. Kalau misalkan di perusahaan kalian nanti nggak ngerti cara pakai jet burning tapi beli alat jet burning, ya buat apa begitu kan ya. Sesuaikan dengan kemampuan dari perusahaan tersebut. Salah satunya juga kemampuan ekonomi. Gak usah maksain lah mau beli jet burning atau peralatan untuk jet burning, padahal modalnya cuma bisa buat beli scope doang gitu ya. Jangan terlalu dipaksain. Nah ini faktor-faktornya. Nah ini mungkin sedikit lebih jelas ya kalau misalkan mau proses pemberaian dan penggalian. Ya, jadi nanti di semester 4 saya akan kenalkan namanya penanganan material. Ya, penanganan material itu dimulai dari penggalian dan pemberaian, pemuatan dan termasuk nanti pengangkutan. Ya. Itu semuanya namanya penanganan material. Apa bedanya pemberaian, penggalian? Itu ada bedanya. Ya. Berbeda. Apa bedanya nanti saya ajarkan di semester 4. Sekarang let's say semuanya adalah penggalian lah di awal. Ya. Nah untuk penggalian, peralatannya ya, peralatan yang digunakan untuk penggalian, kalau kita mau menghasilkan materialnya bentuknya crush stone, nah ini peralatan yang dibutuhkan. Crush itu kan berarti yang hancur. Nah supaya bisa menghancurkan butuh apa? Oh kalau misalkan dia batuannya atau endapannya sedikit lunak, mungkin cukup pakai eskavator gitu ya, pakai ripper. Tapi kalau dia sedikit keras atau dia granit tadi yang keras gitu ya, ternyata kita butuh peledakan, berarti pakai anvo atau dinamit. Ya. Nah, kalau kalian senang peledakan nanti ada mata kuliahnya peledakan. Ya. Saya sempat ngajar juga setahun, tapi selanjutnya digantikan oleh Pak Alio karena mata kuliah saya terlalu banyak. Nah, kalau untuk mau menghasilkan bentuknya dimensional stone, ya, bisa menggunakan rotary saw dan seterusnya. Nanti baca sendiri lah ya untuk peralatannya. Nah, tapi ini sebagai pengantar lah. Kalau kalian nanti kuliah di semester 4 PTPM, peralatan tambang dan penanganan material, ya ini juga yang akan kalian pelajari gitu ya. Shovel, wheel loader, scraper, conveyor, truk. Nah, itulah yang akan kalian pelajari nanti. Kalau sekarang cukup tahu dulu istilahnya apa. Nanti kalian akan
diajarkan bagian-bagiannya begitu ya. Dan menghitung produktivitasnya. Nah, itu yang penting. Berikutnya adalah open cache. Apa yang membedakan antara open cache dan open pit? Tadi kan kalian udah lihat tuh open pit gambarnya begitu. Nah, kalau open cache begini. Kira-kira apa perbedaannya? Izin menjawab, Pak. Oke, Yuda dulu boleh. Perkenalkan, nama saya Yuda Idul Fikri dengan NIM 122370050. Menurut saya yang membedakan open cache dengan open pit itu adalah jumlah bench-nya, Pak. Kalau di open pit itu jumlah bench-nya lebih banyak sehingga kedalaman tambangnya lebih dalam, sedangkan open cache mining ini jumlah bench-nya sedikit sehingga kedalaman pada tambangnya tidak terlalu dalam. Seperti itu, Pak. Oke, thank you Yuda. Next, Salsabila. Perkenalkan, nama saya Salsabila Arifasuci. Izin menjawab, Pak. Jawabannya kurang lebih sama dengan Yuda. Untuk open cache mining berdasarkan gambar dia kedalamannya tidak terlalu dalam, Pak. Oke. Terakhir, Tuani. Menurut saya letak bahan galiannya, Pak. Kalau open cache itu lebih dekat dengan permukaan. Kalau open pit lebih dalam, Pak. Oke. Terima kasih Tuani dan Salsabila tadi ya. Kalau dari segi lokasi endapan sebenarnya ya kalau dekat permukaan oke lah saya anggap benar begitu ya. Karena mengakibatkan dia akhirnya tidak sedalam open pit. Ya. Tapi apakah bisa dipakai untuk yang dalam? Bisa. Ya. Bisa. Ini kebetulan aja gambarnya seperti ini. Ya, jadi kelihatannya ada perbedaan yang mencolok terkait kedalaman. Oke, tapi nggak apa-apa saya benerin karena kalian melihat dari gambar yang saya tampilkan. Tapi yang paling utama perbedaan antara open pit dan open cache itu adalah itu tanah penutup ya, entah itu topsoil, entah itu overburden, itu dibuang langsung ke lokasi bersebelahan yang telah ditambang. Jadi tidak ada proses pengangkutan overburden ataupun topsoil dari dalam tambang ke luar tambang. Ya. Karena dia langsung ditimbun aja, ditaruh aja ke sebelahnya gitu ya. Misalkan dia menggali di sini, nanti yang dikupas itu taruh di sini gitu ya. Nanti ketika dia geser, ya mau nggak mau yang tadi sudah ditaruh harus digali lagi. Nah itu open cache. Tidak ada proses pemindahan topsoil ataupun overburden ke luar tambang. Ya, nanti kalian akan ketemu istilah in-pit dam dan out-pit dam. Yaitu kemudian nanti ada stockpile juga. Ya. In-pit dam kan berarti dumping di dalam pit. Nah itu yang dilakukan ketika open cache. Pak, apakah open pit nanti nggak ada in-pit damnya? Ada. Gitu ya. Jadi memang utamanya yang membedakan adalah tanah penutupnya ya itu dibuang atau ditimbun di lokasi bersebelahan yang telah ditambang. Jadi kenapa dia kelihatannya nggak dalam gitu ya? Karena yang digali itu cuma dipindah ke sebelah aja. Kalau yang open pit tadi kan yang digali dipindahkan keluar pit sehingga kosong tuh, overburdennya kosong, endapannya kosong gitu ya, udah diambil. Ya kalau ini endapan juga diambil sih. Tapi utamanya tanah penutupnya itu tidak dibuang keluar. Nah itu yang membedakan. Yang utamanya membedakan. Kalian lihat kelihatan lah itu. Oke Anggun. Izin bertanya Bapak. Yuk. Kalau kayak gini, pakai metode yang kayak gini Pak, itu mempengaruhi parameter ketercapaian produksinya sendiri nggak ya Pak? Sama kalau di Indonesia, metode kayak gini tuh banyak digunain di mana ya Pak? Terima kasih. Oke. Apakah berpengaruh terhadap produktivitas? Mungkin itu pertanyaan yang lebih cocok ditanyakan gitu ya. Ya sebenarnya kalau pintar dalam menempatkan tanah buangannya gitu ya sehingga tidak mengganggu proses berikutnya, itu sebenarnya nggak apa-apa.
tidak akan berpengaruh. Yang salah itu kalau misalkan begini, kalian mau menggali ke arah sini, mulainya dari sini, tapi ketika menggali yang ini, naruhnya di sini. Tadi yang saya bilang, ya, ketika tanah buangannya ditaruh di lokasi setelahnya, yang mau kita gali berikutnya, itu kan mau kita gali lagi di situ, kan berarti kerjaan kita nambah. Ya. Caranya gimana Pak? Ya naruhnya jangan di arah berikutnya, taruh di belakangnya. Toh itu juga masih sebelahan kan istilahnya gitu, nggak keluar pit. Jadi itu sebenarnya bisa diakali dengan cara seperti itu. Ya kalau dia sembarangan dalam prosesnya ya pasti akan berpengaruh karena menghambat. Ya cycle time-nya nanti turun. Kenapa? Karena yang digali nambah gitu ya. Nah, itu untuk yang jawaban pertanyaan yang pertama. Kalau pertanyaan kedua, apakah ada yang menggunakan? Ya ada. PTBA juga dulu menggunakan. Sekarang pun di beberapa pit, saya nggak tahu ya kalau sekarang. Kemarin saya datang ke sana kunjungan nggak lihat ya ada open cast. Tapi kalau dulu cerita dosen saya di Unsri ada open cast-nya di PTBA. Ya. Ya intinya kalau kalian ngelihat overburden atau tanah penutupnya itu tidak dibuang keluar, cuma ditaruh di dalam, yaitu open cast. Itu aja lah. Ya. Ada yang menerapkan? Ada. Apa yang menjadi alasan kenapa open cast digunakan? Ya karena nggak mau buang-buang waktu, buang-buang uang untuk memindahkan overburden ke luar pit. Kan itu butuh dump truck, ya, butuh operator, butuh bahan bakar, butuh oli, butuh apa lagi? Jalan mungkin kalau memang belum ada jalannya, ya, sehingga itu cukup merepotkan. Jadi pertimbangannya mau pakai open cast itu. Ya, kalau memang dirasa menyulitkan membuang overburden topsoil keluar, ya udah open cast aja lah kita. Cuman disusun dengan rapi, disusun dengan benar gitu ya. Sehingga tadi tidak merepotkan diri sendiri. Ketika nanti mau menggali di tempat berikutnya. Itu ya Anggun ya. Ya Pak, terima kasih. Oke, ini bukan sedikit, ada 2 gambar lah bagaimana open cast dilaksanakan. Ya. Terakhir, auger. Ya. Ini peralatannya, ini yang harus diperhatikan. Ya. Nanti saya akan tanya sedikit, tapi kurang lebih gambarannya begini. Nah, auger mining adalah metode penambangan yang berhadapan dengan high wall. Ya, high wall dari suatu tambang. Jadi kalau misalkan high wall itu kan batas limit, ya, pit limit. Kalau saya bilang tuh begini, sorry saya nyari kursor dulu. Kalau endapannya begini, ya strike-nya ke sana, kita pertama kali bikin bench di sini, gitu ya. Ini adalah high wall-nya. Ya. Ketika awal kan ini masih tanah nih, tanah semua, ya. Belum kita buat begini itu kan belum, ini isinya masih tanah atau endapan atau overburden. Inilah yang bergerak, kan ada dinding yang bergerak tuh. Dinding yang bergerak tuh maksudnya yang digali searah dengan strike-nya. Dinding yang diam, karena sudah jadi pit limit, itu istilahnya high wall, sama. Ya. Karena high wall ini nggak akan bergerak lagi nih, posisinya diem aja. Dia hanya akan semakin dalam, tidak akan semakin jauh. Ya. Itulah kenapa dia disebut high wall. Jadi ada 2 pengertian. Ya. Untuk dinding yang benar-benar tinggi, seperti ini, atau dinding yang diam. Ya. Dinding yang tidak akan bergerak lagi karena sudah jadi pit limit. Lawannya adalah low wall. Low wall ini akan selalu bergerak. Karena kita menambang ke arah strike. Low wall pertama mungkin di sini nih.
Kemudian habis ya, udah batu bara di sini habis. Dindingnya akan bergerak nih, kita akan mundur lagi menggali. Kita gali terus sampai dia mundur sampai habis. Nah, itu low wall. Ya. Low wall. Kanan kirinya side wall. Jadi tolong diingat nanti kalau misalkan di kuliah perencanaan tambang, kuliah mekanika batuan, kuliah geotek, ya, ditanya istilah low wall dan high wall, jawab aja antara dua itu. Pasti benar. Gitu ya. Nah, kita kembali lagi berhadapan dengan high wall atau penambangan singkapan. Ini ya, tempat awal ditemukannya endapan. Dengan pemboran ke dalam lapisan endapan tersebut tanpa melakukan penggalian lapisan penutup. Jadi kata kuncinya adalah menggali tanpa melakukan penggalian overburden. Ya, kita bisa mendapatkan batu baranya tanpa harus mengupas tanah penutupnya. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke gambar yang tadi, yang ini. Nah, ini bisa nih pakai auger. Ya. Kita gali pakai auger supaya dia terambil semua. Tapi ada kekurangannya ya, auger. Nah, ini prosesnya kurang lebih begini. Kekurangannya apa? Meninggalkan lubang yang pertama, kemudian yang kedua ada yang tidak diambil. Jadi di antara lubang-lubang ini kan ada sisa-sisanya tuh. Sisa-sisa yang tidak terambil ketika proses auger. Pak, gimana kalau misalkan sela-sela ini ya, ini kami bor lagi, karena kan ukurannya pas nih, digeser aja, pasti akan keambil. Ya bisa, cuman dia akan longsor, karena tidak ada penopangnya lagi, bolong semua nih, ya, bolong. Gimana caranya saya mau ngambil? Lubang yang kosong ini diisi dulu, entah pakai material lain, pakai tanah gitu ya, atau mau diisi semen kalau memang perusahaannya kaya, atau dikasih penyangga. Baru sisa-sisanya ini kalian gali lagi pakai auger, boleh ya. Cuman kalau dindingnya sudah setinggi ini mau dihabisin semua, saya yakin pasti akan longsor. Ya. Ibaratnya tuh gambarnya begini. Ini dari tampak samping lah. Ini high wall-nya, ini yang kopongnya. Nah, kalau kalian ambil semua, kopong kan dia kosong gitu ya. Ini pasti akan jatuh. Ini kita proses menggalinya nih, menggunakan auger. Inilah yang terjadi kalau proses auger itu diambil semua dindingnya. Kecuali tadi diisi. Kebanyakan menggunakan auger mining itu ketika sudah selesai menggali, ditinggal aja, udah biar aja bolong. Ya. Yang penting pendapatan kita sudah bertambah. Karena seharusnya berdasarkan perencanaan tambang, ini tuh nggak diambil. Kayak gambar tadi lah. Itu tuh nggak diambil. Karena nggak worth it. Kita sudah mengambil sebagian. Ngapain kita repot-repot lagi ngisi lubangnya. Gitu ya. Kira-kira pemikirannya gitulah kalau di perusahaan. Auger mining bertujuan untuk mendapatkan batu bara pada high wall dari pit limit terbuka secara konvensional. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, auger mining bekerja dengan prinsip drag bit rotary drill skala besar. Kalau saya zoom, nah, inilah bitnya dari auger mining. Jadi ini akan berputar, putaran ini akan menarik material ini keluar. Jadi dia otomatis keluar tuh materialnya, ketembak keluar. Akibat gaya sentrifugalnya. Ya, material-materialnya akan masuk ke ulir-ulir ini, akan keluar dia. Ya, menyembur keluar.
akibat adanya ulir-ulir pada bitnya ini. Ya. Keuntungannya menggunakan metode auger mining dapat mencapai laju penetrasi yang tinggi. Jadi penetrasinya cepat, kemudian volume perusakan tinggi dalam waktu yang singkat. Ya mirip dengan yang nomor 1 ya. Laju penetrasinya tinggi berarti kan daya rusaknya tinggi dalam waktu yang cepat. Apalagi misalkan mata bornya sekali jalan banyak gitu ya. Kemudian tingkat polusi suara rendah, lalu tidak memerlukan medium pembilas untuk membersihkan kompresor ataupun pompa pembilas. Nah, yang terakhir ini dibandingkan dengan tambang bawah tanah. Kalau tambang bawah tanah itu ada menggunakan continuous miner begitu ya, nanti ada kita pelajari di tambang bawah tanah. Nah, itu perlu disiram karena dia menghasilkan debu yang banyak. Debunya di area tertutup. Tapi kalau auger memang menghasilkan debu. Ya, tapi kan udaranya terbuka tuh, nggak ada masalah, nggak terlalu bermasalah, ya. Jadi nggak perlu menggunakan pompa pembilas. Nah ini kurang lebih gambarannya, ya, yang dilakukan di high wall. Pak kalau di side wall boleh nggak? Boleh, mau di high wall, di side wall. Kalau memang tidak digali lagi itu ya side wallnya, tapi masih ada batu bara atau endapannya, silakan pakai auger. Nah, salah satu keuntungannya lagi adalah, nah ini, ya, ini keuntungannya, tidak merusak vegetasi yang berada di atasnya. Ya sama seperti ini. Ini kan di atasnya juga ada vegetasi, ada ekosistem, ada ya lingkungan lah, environment. Dia tidak akan rusak. Beda cerita kalau selama ini penambangan itu kan merusak gitu ya. Ternyata ada yang enggak, ya walaupun ini rusak juga sih, cuman yang atasnya enggak lah. Minimal begitu dulu. Ya. Nah ini untuk auger. Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa terlalu lama ini saya ngajar untuk ukuran online ya. Ujung-ujungnya capek sendiri. Cukup? Oke, nanti di hari Kamis dan Jumat kita akan belajar tambang terbuka ekstraksi air ya. Untuk sekarang saya cukupkan, tapi saya mau presensi dulu. Silakan kalau ada orangnya merespon, kalau nggak ada, ya udah nanti dicatat oleh ketua kelas. Mungkin saya mulai dari kelas A dulu ya. Rodo. Hadir, Pak. Oke, Tuani. Hadir, Pak. Fajar, Rian. Hadir, Pak. Ramadania. Nggak ada. Muhammad Azlan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Azka Noval. Hadir, Pak. Oke. Wah, ini namanya Dani hadir, Pak. Ya. Friends El Sadai. Hadir, Pak. Bentar. Friends ini perempuan. Iya, Pak. Geraldo. Hadir, Pak. Oke, Berliana. Hadir, Pak. Najwa. Dwi. Nggak ada. Hadir, Pak. Oh, ada. Salsabila. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh, ada dua. Salsabila Rahmi, sorry. Hadir, Pak. Oke, Melisa Nia. Hadir, Pak. Indi Setia. Hadir, Pak. Ni Putu. Hadir, Pak. Oke, Revi Alfatir. Hadir, Pak. Sabrina Saknes. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, Isnaini Putri. Hadir, Pak. Hamidah Isnaini. Hadir, Pak. I Gede Radea. Hadir, Pak. Raja Albi, semangat amat. Hadir, Pak. Oke, Jesse Disyah. Hadir, Pak. Muhammad Ramadan. Hadir, Pak.
Imade Erik Darmawan. Hadir, Pak. Cecilia Novia. Hadir, Pak. Mailani Putri. Nggak ada Melani Putri. Anggi Christine. Hadir, Pak. M. Ferry Hadir, Pak. Setiawan. Matiin dulu tuh mic-nya. Shalaisha Fadila. Hadir, Pak. Jamilah Hardi. Nggak ada. Ikhwan Rido. Hadir, Pak. Muhammad Septian. Saya, Pak. Jeremia Uba. Hadir, Pak. Muhammad Rafi. Nggak ada. Frederick Yosua. Hadir, Pak. Muhammad Rizky. Hadir, Pak. Azizul Kodri. Hadir, Pak. Muhammad Agung. Hadir, Pak. Muhammad Zaki. Nggak ada. Muhammad Fahrio. Hadir, Pak. Yuda Aidil. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Cita Maulia, sorry. Hadir, Pak. Cecep Amru. Hadir, Pak. Natasha Salsabila. Hadir, Pak. Saya bingung nih, Glenn atau Glan? Nuryanti. Hadir, Pak. Nyebut nama kamu gimana nih? Biasanya orang manggilnya Glenn, Pak. Oke, Glenn. Alivia Panatagari. Hadir, Pak. Suryadi Akmal. Hadir, Pak. Henry Fani. Hadir, Pak. Farhan Tirta. Hadir, Pak. Salsabila Arifah. Hadir, Pak. Natasha Rizka. Hadir, Pak. Kevin Alexander. Hadir, Pak. Ferdinand Lutfi. Hadir, Pak. Verly Putra. Hadir, Pak. Syifa Fauzia. Hadir, Pak. Rizky Wibowo. Nggak ada. Hadir, Pak. Oh, ada. Vidya Gus. Hadir, Pak. Maria Monica. Hadir, Pak. Nurwendra. Hadir, Pak. Syakila. Hadir, Pak. Andika Lukianda. Hadir, Pak. Ahmad Syahdian. Hadir, Pak. Oh, ada. Muhammad Farih. Hadir, Pak. Muhammad Irfan. Hadir, Pak. Zitifa Hadir, Meliani. Pak. M. Wildan. Hadir, Pak. Khalid Raja Taranggini. Nggak ada. Nicholas Tito. Hadir, Pak. Nur Hamijah Devi. Hadir, Pak. Wilher. Hadir, Pak. Fahmi Susilo. Hadir, Pak. Eva Aurelia. Hadir, Pak. Panji Pratama. Hadir, Pak. Prinka Maiki. Hadir, Pak. Ilyas Nurdin. Hadir, Pak. Sofia. Hadir, Pak. Esther Dameria. Hadir, Pak. Danti Azahra. Hadir, Pak. Anissa Fitri. Hadir, Pak. Paradila Diva. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Double. Dorif An-Naufal. Togi Arifin. Hadir, Pak. Dedi Da Vinci. Dedi hadir, Pak. Michael Pardamean. Hadir, Pak. Elisa Lestari. Hadir, Pak. Juliana. Hadir, Pak. Juliana Muti. Ya. Kezia Kristiani. Nggak ada. Sardion. Nggak ada. Hadir, Pak. Oh, ada. Rehando. Hadir, Pak. Alvin Taufikur Rahman. Hadir, Pak. Amanda Febri. Hadir, Pak. Rafael Maruli.
Hadir, Pak.